Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas semuanya, kita berjumpa lagi dengan saya Muhammad Usman Fauzan. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang interaksi manusia ya, baik antar sesama maupun interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang interaksi ini, tetapi kita akan mengkaitkan dengan interaksi antar sesama manusia maupun dengan alam lingkungannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu interaksi, ya. Kita lihat apa itu interaksi. Ya. Interaksi itu apa sih? Hubungan sosial antar sesama manusia, baik dalam hal hubungan individu-individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Coba sekarang kita akan cek ya. Contoh interaksi individu dengan individu. Apa contohnya kira-kira? Gambar apa ini? Dokter sedang memeriksa pasien. Ada 2 orang. Satu individu sebagai seorang dokter dan individu satunya sebagai seorang pasien. Berarti hubungan individu dengan individu. Yang kedua. Ini yang kedua. Gambar kedua. Gambar apa itu? Ya, gambar kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baik. Ada guru, ada siswa. Guru berfungsi sebagai individu, kemudian kelas atau siswanya berubah sebagai kelompok. Berarti interaksi antara individu dan kelompok, contohnya ketika guru sedang mengajar siswanya. Yang ketiga, di gambar ketiga. Oh, ini ada kegiatan diskusi di kelas. Nah, diskusi di kelas ini termasuk dalam kegiatan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Gambar apa lagi ini? Gambar sepak bola. Iya, permainan sepak bola. Itu juga interaksi. Interaksi kelompok dengan kelompok karena ada 2 tim di dalam permainan tersebut. Nah, anak-anak semuanya, adanya interaksi manusia ini di dalam kehidupan kita itu ada banyak contohnya ya, antar sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya ya, ketika orang tua kita membeli sayur, nah itu pun ada proses interaksi di situ. Ada bayam di meja makan kita. Oh, berarti ada proses interaksi ya. Petani menanam bayam, berarti petani sebagai individu berinteraksi dengan alam dengan mengolah lahan pertanian sehingga menghasilkan bayam. Berarti ada interaksi dengan alamnya. Nah, gimana? Mudah bukan? Nah, kita bisa dengan kita memahami apa itu interaksi, kita bisa nanti mengkaitkan antara interaksi dengan sesama maupun interaksi dengan alamnya, ya. Nah, ketika orang tua kita membeli bahan makanan di pasar, tentunya ada interaksi ya kan? Ada penjual, ada juga pembeli. Berarti ada interaksi. Padahal di pasar itu ada kerumunan yang cukup banyak. Berarti ada beragam tipe manusia, ada beragam ras, ada beragam suku bangsanya, bahkan beragam budayanya. Ini adalah bagian dari keragaman bangsa Indonesia, ya. Nah, di dalam materi yang sudah kita siapkan ini, kita nanti akan belajar melihat sebuah iklan ya. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu, ya kan? Mari bersatu untuk maju. Nah, Indonesia seperti sudah kalian ketahui bahwa Indonesia itu
punya keberagaman suku bangsa, punya keberagaman adat istiadat, punya keberagaman budaya. Ya, ada banyak sekali, ya kan? Contohnya, ya. Oh, ini gambar apa ini? Oh, itu namanya rambu Solo. Rambu Solo itu dari mana? Sulawesi Selatan misalkan. Ini gambar apa ini? Ngaben. Apa tuh ngaben? Ngaben adalah upacara pembakaran mayat di daerah Provinsi Bali. Ya, di sana ngaben adalah pembakaran mayat bagi masyarakat Hindu di sana. Itu adalah bagian dari adat. Oh, ada gambar apa ini? Sekaten. Nah, sekaten ini adalah contoh budaya dari tempat Ustadz ya, dari Jogja. Nah, ini ada sekaten. Dari kata syahadaten, yaitu untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad ya, sekaten. Biasanya berpasar malam di Jogja itu di depan keraton atau di alun-alun Yogyakarta. Kemudian ada lagi ini, upacara di lereng Gunung Bromo. Nah, namanya upacara Kasodo atau Kasada ya, itu masyarakat Tengger, suku Tengger di lereng Gunung Bromo. Masyarakat Hindu di sana ya, itu ada Kasodo, itu memberikan sesajen ya, dilemparkan ke kawah Gunung Bromo ya. Itu adalah beberapa contoh keragaman budaya yang ada di negara kita. Itu baru sebagian kecil saja anak-anak ya. Masih ada banyak sekali contoh keragaman. Biasanya juga bisa berupa keragaman alat musik. Nah, kita lihat nih, alat musik apa ini? Nah, ini namanya kolintang. Alat musik apa ini? Nah, ini namanya angklung. Lihat ini, alat musik apa ini? Oh, ini namanya sasando. Nah, apalagi kira-kira ya? Di daerah Kalimantan ada juga, di Kalsel ada ting. Nah, inilah gambar alat musik panting ya. Jadi hampir setiap daerah itu mempunyai keragaman warisan budaya yang perlu kita jaga, yang perlu kita lestarikan ya. Kita harus saling menghargai adanya perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk materi hari ini saya kira tidak terlalu panjang dari Ustadz ya. Nanti anak-anak silahkan berlatih dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ustadz siapkan di Google Classroom. Bagi anak-anak ya, selamat belajar, tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan ya. Pesan dari Ustadz, selalu belajar ya, minta bimbingan orang tua ya, agar nanti belajarnya bisa lebih maksimal dan semua tugas yang diberikan dari Ustadz untuk bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.